Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 4 resep menu simpel dan mudah. Ini tuh cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk cara bikinnya gampang, so kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah siapkan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini aku nggak akan pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijau. Setelah seperti ini, sisihkan. Lanjut, ini aku akan iris 1 siung bawang putih. Aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan agak cincang kurang lebih seperti ini biar tidak terlalu lebar ya. Kemudian aku akan iris juga 2 siung bawang merah. Ini sama aku iris tipis, kemudian nanti aku akan cincang kasar. Nah, seperti ini, kemudian sisihkan. Kemudian ini aku akan tambahkan 1 buah cabai besar. Ini untuk versi yang nggak pedas ya teman-teman, jadi aku gunakan cabai besar. Dan ini udah aku siapkan bayam yang udah aku cuci bersih, kemudian ada jagung manis, ada garam, kaldu jamur, kemudian ini ada bumbu yang udah aku iris tadi, kemudian ada tambahan lengkuas ya. Aku tuh bikin tumisan tuh paling enak kalau dikasih lengkuas. Kemudian ini untuk bakwan jagungnya, ini ada bumbu yang udah aku siapkan tadi, dan ini nanti aku tambahkan 1 butir telur ya teman-teman. Ini jagung manisnya aku gunakan sekitar 1 buah ya, karena aku mau masak untuk 2 porsi aja, jadi nggak mau masak yang terlalu banyak. Oke, nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan ya, jadi kalian tinggal cek aja di sana ya. Lanjut, ini aku akan bikin bumbu bakwan jagungnya, karena aku mau agak sedikit pedas, jadi aku tambahkan cabai ya. Kemudian aku tambahkan juga sekitar 3 sendok teh ketumbar, kemudian aku akan tambahkan juga sedikit lada bubuk ya. Kemudian ini aku akan ulek bumbunya. Ini tadi ada sekitar 5 buah cabai rawit, kemudian aku tambahkan juga 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih ya teman-teman. Ini aku ulek aja agak kasar sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kemudian aku masukkan jagung manisnya. Untuk jagung manisnya aku akan masukkan separuh aja ya, nanti sisanya ntar aja. Aku ulek kasar aja, jangan terlalu halus ya teman-teman, kurang lebih seperti ini aja. Terus aku masukkan sisanya ya. Ini juga sama, aku pecek-pecek aja kayak gini. Kalau kalian mau yang teksturnya agak lembut bisa diulek agak lamaan ya teman-teman, tapi aku lebih suka yang agak kasar kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, jangan terlalu lembut. Setelah seperti ini, kemudian aku akan taruh ke dalam wadah yang agak besar ya, biar tidak terlalu sempit kayak gini, nanti tuh agak susah ya pas mengaduknya. Oke, ini aku taruh di sini semuanya ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Kemudian aku tambahkan tepungnya ya teman-teman. Di sini aku gunakan tepung terigu sekitar 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung beras. Lalu aku aduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Kemudian masukkan daun bawangnya. Ini yang 1 sendok ini aku tambahan tadi ya teman-teman, apa namanya, tepung terigu ini aku masukkan di akhir karena takutnya tadi itu terlalu kering, jadi ini aku tambahkan. Jadi total untuk tepung terigunya itu yang tadi sama yang ini tuh sekitar 4 sendok makan ya teman-teman. Terus tepung berasnya 2 sendok makan, jadi perbandingannya 1 berbanding 2.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang aku akan tumis untuk bumbunya yang aku siapkan di awal tadi ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian aku tambahkan lengkuas. Ini aku mau tumis bayam dan jagung manis ya teman-teman. Kemudian aku masukkan cabenya, tumis sebentar sampai bumbunya itu layu. Kalau udah, ini aku akan masukkan jagung manisnya. Di sini aku gunakan jagung manis yang masih mentah ya teman-teman. Jadi ini aku akan rebus terlebih dulu atau dimasak ya. Ini aku masak sampai jagung manisnya itu matang. Kemudian aku tambahkan garam serta kaldu jamur. Aduk-aduk. Nah, setelah seperti ini aku akan tutup ya biar jagung manisnya itu cepat matang. Oke, ini udah matang jagung manisnya. Kemudian aku akan masukkan bayam yang udah aku siapkan di awal tadi. Untuk bayamnya ini aku gunakan 1 ikat ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Oke, ini aku tutup lagi ya biar bayamnya tuh cepet empuk. Nah, sesekali aku akan aduk ya teman-teman. Karena bayamnya itu gampang matang, jadi kalian masak sebentar aja ya. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng biar warnanya tuh tetap hijau ya. Jadi aku kalau bikin tumisan itu, kalau pas part terakhir itu aku akan masukkan sedikit minyak goreng, jadi warnanya tuh biar tetap cantik. Oke, kalau udah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Lanjut, ini aku siapkan minyak ini untuk menggoreng bakwannya ya teman-teman. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru aku akan masukkan adonan yang udah aku bikin tadi. Masukkan satu persatu ya, kurang lebih 1 sendok seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kalau bagian bawahnya udah kering, kalian tinggal balik aja seperti ini ya. Jangan terlalu lama, nanti takutnya tuh gosong. Nah, ini udah agak kering seperti ini aku masak sebentar aja. Setelah itu tinggal angkat dan tiriskan ya teman-teman. Ini aku bolak-balik ya, mau ngecek udah bener-bener kering apa belum. Nah, ini aku angkat dan tiriskan. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman, bakwan jagung ala aku. Kemudian tidak afdol kalau nggak ditambahkan cabai rawit ya. Telur dadar dengan menggunakan bawang bombay. Semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman untuk menu buka atau sahur, atau kalian bisa menggunakan untuk menu harian ya teman-teman. So, tonton terus ya video saya sampai akhir. Terima kasih. Menggunakan 2 butir telur, kemudian aku ceplok ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kocok lepas. Kemudian di sini saya sudah menyediakan 1 buah bawang bombay. Ini aku kupas dulu ya teman-teman bawang bombaynya. Kemudian aku akan belah menjadi 2 bagian. Lalu akan aku iris seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya.
Selanjutnya aku akan potong satu batang daun bawang. Ini aku potong seperti ini ya teman-teman. Siapkan wajan, kemudian saya tambahkan minyak secukupnya. Kemudian aku akan tumis bawang bombaynya terlebih dahulu. Tumis sampai bawang bombaynya agak layu ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sedikit kaldu jamur, garam, atau kalau kalian tidak ada kaldu jamur bisa menggunakan kaldu lainnya ya. Kemudian saya masukkan bagian yang putih dari daun bawang, kemudian saya tambahkan sedikit aja lada bubuk. Nah, setelah layu seperti ini aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya, kemudian angkat dan taruh ke dalam telur yang udah aku kocok tadi. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Siapkan sedikit minyak aja. Saya menggunakan teflon seperti ini ya, biar lebih gampang. Kemudian masukkan tadi telur dan bawang bombaynya tadi, ratakan ya. Tunggu sampai bagian bawahnya itu sedikit matang ya, atau agak kecoklatan, baru nanti bisa dibalik. Nah, ini udah setengah matang ya. Aku lihat tadi udah agak kering bagian bawahnya. Kemudian aku akan balik. Biar bagian dalamnya matang semua, ini aku akan belah menjadi beberapa bagian ya. Setelah kedua sisinya matang, kemudian siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, telur dadar bawang bombay pun siap untuk disajikan. Ini caranya gampang banget dan praktis. Di sini aku udah sediakan labu siam. Untuk labu siamnya ini aku kupas ya teman-teman. Sekarang tinggal dipotong aja. Ini aku akan potong memanjang kayak gini, atau kalau kalian mau dipotong kotak-kotak juga nggak apa-apa ya. Kurang lebih seperti ini, nggak terlalu tebal jadi nanti biar cepat matangnya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kalau udah, ini labu siamnya aku rendam, aku kasih garam ya teman-teman biar getahnya itu keluar. Nanti baru setelah beberapa saat aku akan bilas dan dicuci bersih untuk ininya labu siamnya. Ini sambil diremas-remas seperti ini ya teman-teman biar getahnya keluar. Lanjut, ini aku tambahkan tempe.
Ini tempenya aku gunakan kira-kira seperempatnya aja ya teman-teman, seperempat potong. Kemudian ini aku akan potong kotak-kotak seperti ini, atau kalau kalian mau gantikan tahu juga boleh ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Lanjut, ini untuk bawang merahnya aku gunakan 2 siung aja karena kebetulan bawang merahnya itu agak gede. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman, tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Ini aku akan ulek ya teman-teman. Ada bawang putih, kemudian ada cabai rawit, cabai besar, kemudian aku tambahkan ketumbar serta kemiri. Kemudian aku tambahkan juga bumbu halusnya tadi, ini ada lada. Kemudian ini aku tambahkan juga garam. Ini aku ulek ya teman-teman. Ini aku ulek kasar aja. Untuk bumbu halus lainnya ini aku tambahkan suka ya. Ada kunyit bubuk, kaldu jamur, serta gula. Ini aku ulek lagi ya teman-teman biar sampai halus. Ini sampai bumbunya tadi itu semua tercampur merata ya. Kalau kalian mau hasilnya lebih halus, kalian bisa blender atau di chopper ya teman-teman. Kalau udah kurang lebih seperti ini, lanjut ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian aku masukkan udang. Ini udangnya aku udah keringkan dengan menggunakan tisu ya teman-teman, biar tidak meletup pas ditumis. Aduk-aduk, tumis sampai udangnya itu agak sedikit kecoklatan ya. Kalau kalian nggak suka udang kupas, kalian bisa gunakan udang utuhan ya teman-teman. Karena kebetulan kemarin aku tuh belinya tuh semuanya udang kupas, jadi aku gunakan stok yang ada di rumah aja ya. Oke, sesekali dibalik ya teman-teman, biar kedua sisinya itu berubah agak kecoklatan kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini, jangan terlalu lama. Ini aku akan sisihkan terlebih dulu ya teman-teman, karena udang itu kalau dimasaknya terlalu lama, nanti tuh nggak enak rasanya, agak keras-keras gimana gitu. Jadi ini aku sisihkan terlebih dulu, nanti kalau udah mendekati sayurnya matang, baru aku masukkan lagi udangnya ya teman-teman. Kemudian ini bekas minyaknya ini aku gunakan untuk menumis bawang merah yang udah aku iris tadi. Masukkan juga daun jeruk, kemudian ada 1 ruas lengkuas. Aduk-aduk. Nah, ini setelah setengah matang seperti ini, kemudian aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini untuk bumbunya aku akan tumis sampai benar-benar matang ya, jadi biar tidak langu nanti. Aduk-aduk. Ini minyaknya kayaknya masih kurang ya teman-teman, ini aku tambahkan sedikit lagi. Oke, kalau udah seperti ini aku akan masukkan tempe yang udah kita potong tadi. Ini untuk tempenya aku akan tumis sampai layu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah sedikit layu seperti ini, tinggal masukkan labu siam yang udah aku potong tadi. Ini aku akan tumis sebentar aja ya. Kemudian aku masukkan santan.
Untuk santannya di sini aku gunakan santan instan yang sasetan itu ya teman-teman. Karena kebetulan aku lagi nggak punya stok santan yang masih fresh. Aduk-aduk. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Karena kadang ada yang suka kuahnya banyak, ada yang suka kuahnya sedikit. Nah, ini udah setengah matang seperti ini. Aku tambahkan irisan cabai hijau. Kalau yang nggak suka bisa skip ya untuk cabai hijaunya. Kemudian kalau udah, aku masukkan udang. Karena tadi udangnya udah matang, jadi ini masaknya sebentar aja ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, tinggal tambahkan aja ya. Dan hasilnya tuh seperti ini. Ini kuahnya kental dan rasanya tuh gurih banget karena ada udangnya ya teman-teman. Nah, kalau udah tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini. Labu siam kuah santan udang ala aku pun siap untuk disajikan ya.